Bu, bisa jelaskan ini penelitian terkait dengan mikroplastik ini sampelnya di mana, Bu? Iya, terima kasih Kak. Jadi penelitian mikroplastik ini sampelnya dilakukan di wilayah Sungai Talok, Kota Makassar dengan pengambilan sampel pada ikan mujair, pemeriksaan sampel air dan juga sedimen. Jadi tentunya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cemaran dari kadar mikroplastik yang terdapat pada ikan. Karena kita ketahui bersama bahwa di kota-kota besar ya umumnya masyarakat itu menghasilkan sampah yang terbesar adalah yang berasal dari plastik. Nah, tentunya plastik tersebut ini sulit untuk terdegradasi oleh lingkungan ya. Nah, tentunya karena sulit terdegradasi oleh lingkungan, inilah yang sangat berbahaya. Jadi plastik tersebut ini yang berasal dari partikel-partikel berukuran kecil itu ya, kemudian dikonsumsi oleh ikan ya, salah satunya adalah ikan mujair. Mengapa memilih ikan mujair? Karena ikan mujair ini adalah salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Kota Makassar dengan harganya yang relatif murah dan terjangkau. Jadi ikan mujair tersebut ini berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan bahwa terdapat beberapa kandungan senyawa mikroplastik yang ada pada ikan tersebut. Pelaksanaan penelitian tersebut ini dilakukan pada tahun 2020 dengan metode pemeriksaan sampel secara AS. Sampel di sini yang diambil adalah ikan mujair yang didapatkan langsung oleh peneliti sendiri ketika turun di sekitaran Sungai Talok, kemudian sampelnya diambil, dibawa ke laboratorium, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui jenis mikroplastik yang ada di dalam ikan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa hasil penelitian kandungan mikroplastik itu berbentuk fiber, ada yang berbentuk fragmen. Nah, tentunya hal ini penelitian ini juga menggunakan metode AAS ya, GIS atau Geographic Informative System. Jadi sistem pemetaan daripada penelitian tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan atau yang lebih detail. Jadi tentunya hasil penelitian ini tentunya menjadi rekomendasi daripada kepada pemerintah setempat, khususnya bagi Dinas Kesehatan, bahwa hasil penelitian ini tentunya akan memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati mengkonsumsi ikan karena sudah terdapat kandungan mikroplastik yang terdapat pada ikan. Ikan yang terpapar plastik ini dikonsumsi manusia, efek jangka panjangnya apa sih? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai efek jangka panjang yang ditimbulkan, nah tentunya kita akan berbicara mengenai akumulasi daripada senyawa-senyawa bahan kimia tersebut. Salah satunya adalah mikroplastik. Jadi mikroplastik itu mengandung senyawa polietilin, PVC. Nah, itu berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya adalah penyakit-penyakit yang bersifat karsinogenik atau pemicu terjadinya kanker. Ya, itu salah satunya yang sangat berbahaya, akan merusak sistem pada peredaran darah, sistem saraf pusat, sistem pada pencernaan, dan tentunya Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri awal ikan itu terpapar mikroplastik? Jadi, untuk mengetahui secara kasat mata tentunya agak sulit ya, apakah ikan tersebut mengkonsumsi kadar mikroplastik atau tidak. Jadi tentunya yang harus diperhatikan di sini adalah untuk berhati-hati mengkonsumsi beberapa jenis ikan tertentu yang sudah dilakukan penelitian. Artinya ikan tersebut itu tidak boleh setiap hari dikonsumsi, ataukah kalau misalnya mengkonsumsi terlanjur sering mengkonsumsi ikan tersebut karena favorit, ya tentunya yang harus diperbaiki adalah sistem imun tubuh, mengkonsumsi makanan-makanan yang harus misalnya menghasilkan atau mengandung zat-zat yang mampu untuk mendegradasi daripada senyawa-senyawa racun yang ada. Misalnya mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi, yang sehat dan bagus untuk kesehatan.